Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas dunia seputar tangga, teman-teman. Jadi kita tahu tangga ini ada di banyak rumah dan seringkali terjadi banyak miss desain atau miss pembuatan. Tangganya jadi nggak nyaman, tangganya jadi nggak cukup lebar, ya. Dinaikin kok cepet capek, kurang nyaman dilihat, kurang nyaman juga digunakan. Sebetulnya harus seperti apa ketika kita merancang tangga, teman-teman? Tempatnya, ukurannya, jaraknya, modelnya, sebetulnya harusnya seperti apa? Nanti akan saya bahas lebih lanjut di video kali ini. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Bicara tangga, teman-teman ya. Tangga ini sekarang menjadi lokasi atau bagian dari rumah yang sangat krusial. Ketika bangunan rumahnya kita biasanya lantai 2, lantai 3, bahkan ada sampai lantai 4. Jadi kebanyakan rumah sekarang di perkotaan otomatis tangga ini menjadi bagian yang sangat krusial. Karena banyak rumah misalnya sekarang semakin mahalnya tanah, otomatis space atau ukuran tanah biasa semakin kecil. Sehingga orang kebanyakan sekarang membangun mulai ke atas ya, vertikal ke atas. Sehingga tangga ini semakin lama semakin krusial ya. Karena apa? Setiap hari harus dilewatin, setiap hari dilihat, setiap hari digunakan. Jika sampai salah mendesain, salah mengeksekusi, salah merancang, salah membuat, akibatnya akan fatal sekali, teman-teman. Kenapa saya membuat video ini? Karena berharapnya teman-teman jangan sampai salah membuat tangga. Bicara tentang tangga ya, nomor satu yang biasa saya harus ingatkan ke teman-teman adalah ukurannya, stepnya. Ini yang menjadi bagian yang paling krusial. Karena apa? Ini menentukan sekali kenyamanan suatu tangga. Jadi ukuran anak tangga yang ideal adalah 18 cm itu maksimal, teman-teman. Jangan lebih dari 18 cm. Kalau dikurangi gimana, Kak? Kurang boleh. Semakin kecil, semakin pendek anak tangga, otomatis kita naik akan semakin nyaman, akan semakin nggak capek, akan semakin easy ya, gampang untuk digunakan tangga itu. Tapi semakin tinggi anak tangga, otomatis akan semakin berat effortnya. Biasa lebih cepat capek, karena kita harus mengangkat kaki kita dengan tinggi. Jadi jarak ideal menurut arsitektur ya, ilmu bangunan 18 cm itu jarak optimalnya. Ya maksimalnya lah kalau saya bilang. Di bawah itu boleh. Saya mau tangga 15 boleh. Mau tangga 12 boleh. Mau 10 aja, Kak, supaya saya naiknya nyaman sekali. Boleh. Artinya apa? Setiap penurunan anak tangga ini berarti jumlah anak tangganya harus semakin banyak. Semakin banyak berarti space-nya untuk tangga semakin lebar dan panjang. Jadi ini yang menjadi pertimbangan teman-teman ketika mau mulai mendesain sebuah tangga. Saya mau senyaman mungkin, Kak, karena banyak orang tua di lantai 2. Saya mau tangganya landai, saya mau tangganya kecil-kecil, ya, pendek-pendek. Saya harus bagaimana? Otomatis harus membuat area yang harus lebih panjang. Ya, contoh ya, misalnya kita mendesain rumah daknya kita 4 meter. 4 meter kalau kita bagi menjadi 18 kurang lebih sekitar 23 anak tangga misalnya. Kalau saya mau kurangin lagi, ya saya mau jadi 15, Kak. Otomatis harus menambah mungkin 2-3 anak tangga lagi. Saya mau jadikan 12, Kak, mungkin tambah 2-3 anak tangga lagi. Saya mau jadikan 10, Kak, tambah 2-3 anak tangga lagi. Nah itu contohnya. Dari 20 tangga, kalau saya kepingin 20 anak tangga aja bisa nggak, Kak? Berarti kurang lebih per anak tangga 20. Lah, cuma 2 cm, Kak. Ya, naik 2 cm apa artinya sih? Betul, tapi setelah dipraktekkan, biasanya orang baru bisa merasakan. 18 ke 20, betul dalam angka cuma 2 cm ya teman-teman ya, cuma 2 jari ya. Apa susahnya sih ngangkat kaki 2 jari lebih tinggi sedikit? Ternyata setelah dipraktekkan 2 cm ini sangat berarti sekali, teman-teman. Kita naik tangga yang 16 cm, naik tangga yang 18 cm, naik tangga yang 22 cm, atau misalnya ada kadang yang sampai 24 cm. Karena space-nya buat tangga, aduh, tanah kita kecil, Kak. Kepengennya tapi plafonnya tinggi, daknya tinggi, tapi tanahnya pendek. Harus gimana? Akhirnya ngalahin. Yang penting ada tangga, tangganya bisa sampai 25 bahkan sampai 30. Yang terjadi apa? Ngos-ngosan. Naik tangganya betul-betul capek. Benar-benar perlu usaha ekstra. Sehingga enggan naik ke atas, malas naik ke atas. Ya, itu akan terjadi. Jadi memang cukup pelik ya.
di space yang kecil kita harus membuat tangga yang nyaman, itu bagaimana? Di sini ada contoh ya, dimana kita membuat tangga ini sampai berkipas-kipas ya. Ini kita satu kotak, ini kita buat 3 step supaya apa? Menghemat space ya. Di tengah kita juga ada kipas lagi, di atas kita juga ada kipas lagi, itu sangat menghemat space. Jadi salah satu teknik untuk menghemat space adalah membagi area-area tangga menjadi berapa bagian anak tangga supaya apa? Menghemat kenaikannya, menghemat ruangannya. Ruangan lebih kecil tapi naiknya masih nyaman. Nah, itu targetnya kita semua. Kalau ruangannya besar, lebar, terserah ya. Kita membuat tangga yang panjang dan memakan banyak area, bisa-bisa saja. Tapi buat area yang kecil harus dipikirkan dengan matang-matang. Karena apa? Yaitu jarak maksimalnya jangan lebih dari 18 teman-teman ya. Angka keramatnya ini 18. Jadi kalau 18 ke bawah itu oke. Maksimal 18 masih oke teman-teman. Di atas 18 ini sudah mulai rawan. Aduh kak, saya nggak bisa 18, 19 kak, 20 kak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian harus tahu konsekuensinya. Lebih berat sedikit, lebih capek sedikit. Kalian tinggalnya di mana? Di lantai 1, oke lah. Ke lantai 2-nya agak jarang, nggak apa-apa lah. Kita ngalahin tangganya agak tinggi sedikit. Tapi kalau mau nyaman, saya kamar di lantai 2 kak. Setiap hari saya harus naik ke lantai 2, bahkan ke lantai 3 misalnya. Lebih baik korbankan space-nya, kalian buat tangga yang enak. Karena apa? Kalian setiap hari akan bergulat dengan tangga. Kalian capek sendiri. Kalian akan menyesal sendiri nantinya. Aduh, kenapa saya dulu nggak nambahin 2 anak tangga lagi ya? Saya panjangin aja supaya naiknya nyaman. Nah, itu yang menjadi pertimbangan ya. Nomor 1 adalah ukurannya tadi. Ya, yang kedua adalah bentuknya. Jadi saya mau tangga dari beton, saya mau tangga dari besi, dari kayu, dari kaca, ya terserah teman-teman. Mau modelnya apa, saya mau futuristik, mau klasik, mau modern, mau industrial, itu juga terserah. Tapi nomor 1 apa? Rancang dulu teman-teman. Ya, pastikan tangga ini menjadi salah satu biasa juga titik poin yang menjadi perhatian orang. Banyak rumah-rumah mewah kalian lihat di TV-TV biasanya apa? Masuk rumah itu tangganya langsung melengkung kanan kiri, rumah mewah. Atau tangganya langsung di show off, modelnya melengkung, rumah-rumah klasik biasanya. Kenapa itu dipertunjukkan? Ya, memang tangga menjadi salah satu poin yang biasa akan kelihatan. Karena apa? Posisinya besar, sehingga kita harus benar-benar memperhatikan bentuknya mau seperti apa, ya, kenyamanannya seperti apa, modelnya seperti apa, sizingnya seperti apa. Lebar nih kadang-kadang ya, lebar tangga misalnya standar 90. Tapi ketika lalu lalangnya banyak di rumah itu, saya di lantai 2 ada yang tinggal ada 5-6 orang kah. Sering sekali kita naik turun ketemu. Nah, sebaiknya kita besarkan size menjadi 120. Karena apa? Ukuran lebar bahu orang itu standarnya 60. Itu ideal. Jadi ketika orang bertemu, 60 dan 60 ini sudah nggak tabrakan. Tapi kalau kita paksakan 80 aja kak, nah ketika ketemu pasti harus miring. Enak nggak? Nggak enak. Nah, jadi itu teman-teman harus perhatikan. Ketika tangga semakin lebar otomatis semakin nyaman, tapi space yang dipakai pun semakin besar ya. Jenis tangga ada yang 1 lajur ya, ada yang 2 lajur zigzag ya, ada yang 3 lajur zigzag 3, ada yang modelnya U, ada yang modelnya Z ya, ada yang modelnya spiral ya, melengkung ya, tangga putar biasanya. Jadi setiap tangga harus menyesuaikan dengan desain rumahnya teman-teman ya. Jadi desain tangga ini pasti harusnya sudah masuk ke desain rumah dan diperhatikan teman-teman yang tadi saya bilang tingginya ya. Kadang banyak orang yang misalnya mendesain bukan ke arsitek, hanya ke drafter atau ke orang umum yang penting bisa gambar. Tangga asal buat, asal ada, asal jadi, sehingga apa? Ketika dipakai betul-betul nggak nyaman, modelnya nggak bagus, ukurannya nggak betul, dipakai pun merepotkan. Nah, ini saya sudah berapa kali ketemu kasus yang rumahnya itu tangganya ternyata sangat parah, sehingga ketika kita masuk pertama kali kita renovasi adalah tangganya. Bu, tolong tangganya ini bongkar dulu, pindah lokasi, perbaiki tangga, sehingga rumahnya akan terlihat luas, akan terlihat nyaman, digunakan juga nyaman. Itu mungkin teman-teman ya seputar tangga. Jadi teman-teman mau gunakan bahan apa aja sebetulnya boleh, tapi harus tahu plus minusnya teman-teman ya.
tetap tangga prioritas menurut kami yang terbaik yaitu beton. Karena apa? Secara keawetan, kekuatan tetap yang terbaik adalah beton. Ya, tapi itu kan juga berarti biaya lebih banyak, juga berarti keterbatasan untuk material. Biasanya kan kita finishingnya dari keramik, granit, marmer, kayu. Ya, beton otomatis sebenarnya finishingnya bebas teman-teman ya. Cuma modelnya biasanya lebih heavy, lebih konvensional. Ya, sekarang kadang-kadang ada orang yang tangganya, saya mau full kaca kah? Ya, lantainya juga kaca. Nah, itu kan harus bahan-bahannya dari stainless, dari besi dan kaca. Ya. Jadi tangga itu tolong teman-teman pastikan jangan sampai salah desain ya, supaya kalian nanti menggunakan dengan nyaman dan aman. Oke, itu tadi dunia seputar tangga. Semoga konten kali ini berguna buat teman-teman semua di luar sana. Jangan sampai salah tentang tangga. Dan juga tangga pasangannya apa? Railing ya teman-teman ya. Nah, biasa ini termasuk yang harus didesain dan disesuaikan dengan tangga kalian ya. Modelnya, ukurannya, kekuatannya mau seperti apa. Seperti itu ya. Buat konten railing teman-teman bisa lihat ya khusus railing di video kali ini. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman di luar sana. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.